بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jamaah subuh was-shaimin was-shaimat, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita pagi ini, yaitu bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, ibadah puasa, dan juga satunya perintah Allah berupa sholat subuh. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh ini dengan berjamaah, tentunya mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan sholat sendirian, apalagi di rumah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang beristiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah, rahmat Allah itu senantiasa kita harapkan. Tidak ada di antara kita yang ingin menghindar dari rahmat Allah. Nah, untuk memancing rahmat Allah atau agar kita itu bisa menggapai rahmat Allah, ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita itu harus berbuat ihsan. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin, itu orang-orang yang ihsan. Nah, ihsan itu apa? Jadi pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat malaikat Jibril bertanya kepada Nabi beberapa perkara, apa itu iman, apa itu Islam, kemudian apa itu ihsan, dan kapan datangnya hari kiamat. Jadi 4 hal itu pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW di saat Nabi Muhammad SAW itu beserta para sahabat. Nah, ini saya ambil ihsannya saja. Jadi ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Rasul menjawab, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah di saat engkau menyembah Allah atau beribadah. Dan apabila engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin bahwa ibadahmu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin tingkatan pertama ini kita belum, ya. Tidak ada alternatif 2. Jadi apabila kamu tidak melihat Allah, maka engkau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kamu semuanya. Ini ihsan. Jadi kita beribadah di mana-mana itu merasa sering disampaikan ma'iyatullah. Jadi kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita lagi puasa, kita ini diawasi Allah. Sama juga kita tadi lagi sholat, kita ini diawasi oleh Allah. Sama kita sekarang saling tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Ini juga kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Khalifah Umar bin Khattab itu pernah menguji seorang pengembala kambing milik majikannya yang banyak, yang mungkin kalau dihitung bisa tidak menghinggakan, kan saking banyaknya. Kemudian Umar bin Khattab datang kepada pengembala itu. Ini kambingnya siapa? Ini kambingnya tuan saya. Bagaimana kalau saya membeli 1 ekor saja? Apa jawabannya dia? Ini bukan milik saya, ini milik tuan saya. Iya, tapi tuanmu kan tidak tahu. Apa jawab si pengembala? Betul, tuanku itu tidak tahu. Tetapi fa'aina Allah? Di mana Allah? Jadi kalau Bapak Ibu yang bahagia, kalau ihsan ini senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dunia ini damai. Karena kita gimana mau korupsi, merasa diawasi Allah. Kalau memang mau berbuat ghibah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau zina, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kita itu bisa menggapai rahmat Allah itu modalnya ihsan. Muhsin, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu adalah
menyertai orang-orang yang ihsan. Nah, ihsan tadi adalah itu. Yang kedua, kita bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala itu apabila kita berada dalam majelis taklim seperti ini. Jadi dalam majelis taklim seperti ini rahmat Allah itu turun kepada kita. Kan janji Rasulullah SAW kepada majelis taklim itu kan ada 4. Di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khuffifatil malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Jadi kata Rasulullah SAW, tidaklah ada suatu kaum yang kaum itu berada di rumah Allah, salah satu rumah Allah, dan di situ ada yatluna kitaballah, baca kitab Allah, wa tadarasuna dan mentadarus, yang menyampaikan atau yang lain mendengarkan, gitu ya. Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain adalah akan turun sebuah ketenangan. Kalau kita sudah berada di majelis taklim itu kan enggak susah, bahagia, senang, tenang. Karena ini memang janji Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ghasyatuhumur rahmah. Kemudian kita itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senang, kita merasa senang. Enggak ada yang di sini enggak senang. Semuanya senang. Karena rahmat Allah ini turun. Dan lagi yang ketiga adalah wa khuffifatil malaikah. Malaikat itu mengelilingi kita, mendampingi kita, ya. Nah, kalau ada malaikat turun itu kan rahmat. Mendoakan kita, beristighfar, mintakan ampun kepada kita. Kemudian yang keempat adalah wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut orang-orang yang ada di majelis taklim itu di sisinya. Dan menyatakan menyebut bahwa kepada para malaikat, ini adalah hambaku lagi melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi yang kedua, rahmat Allah itu turun apabila kita berada di dalam sebuah majelis taklim. Yang ketiga, rahmat Allah itu akan turun apabila kita itu dekat dengan Quran. Apalagi ini kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kalau perintah puasa terkait dengan turunnya Quran itu kan tidak jauh ya di Quran. Jadi setelah ayat terkait dengan puasa itu kan Allah menyebutkan syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan selanjutnya. Kita dekat dengan Quran, kita mendengarkan. Itu kita itu dapat rahmat Allah. Jadi kita mendengarkan saudara kita baca, kemudian kita mendengarkan, kita mendapatkan pahala. Jadi misalkan imam membaca wasari'u ila maghfirah, kita dengarkan. Itu kita itu sudah mendatangkan, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membacanya. Kan Quran menyatakan ya wa idza quri'a alaihimul Qur'an wasma'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau Quran itu dibaca, itu dengarkan dan diam. Ansitu itu kan diam, tapi diam itu ada niat mendengarkan, bukan hanya sekedar diam. Jadi kalau Quran itu dibaca, maka dengarkan dan diam supaya apa? Kata Quran, la'allakum turhamun, supaya kamu itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kelebihan yang luar biasa terkait dengan Quran ini. Sesuatu yang dikaitkan dengan Quran, maka di situ ada kelebihan yang luar biasa. Misalkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena malaikat Jibril malaikat yang membawa wahyu. Di surat Al-Qadar itu kan setelah Allah menyebutkan malaikat, kemudian warruhu fiha. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun warruhu fiha, dan juga malaikat Jibril disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena membawa wahyu. Yang kedua kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diturunkan Quran. Itu menjadi asyraful anbiya'i wal mursalin. Nabi yang paling mulia di antara para nabi dan paling mulia di antara para rasul. Kita ini sering kan zaman bahagia atau setiap ada orang pidato ya, atau orang ceramah. Itu kan di situ ada asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kepada mulia, paling mulianya di antara nabi dan di antaranya mulia karena nabi dituruni Quran. Kita lihat jangan bahagia, tempat yang diturunkannya Quran, Mekah, Madinah, tempat yang senantiasa kita rindukan. Bagaimana supaya kita punya pingin ke sana? Saya yakin ya, tidak ada yang di sini di kalangan umat Islam yang ada di masjid ini terutama nggak kepingin ke sana. Yang sudah saja pingin, apalagi yang belum juga.
Pengen ke sana karena itu tempat yang diberkahi Allah. Sampai Rasulullah menyatakan sholatu fi masjidi hada. Salat di masjidku ini afdalu min alfin mimma siwa ilal masjidil haram. Salat di masjidku ini kata Rasulullah, Masjid Nabawi maksudnya sambil menunjuk Masjid Nabawi. Itu kelebihannya 1000 kali bila dibandingkan dengan masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wassalatu fil Masjidil Haram dan salat di Masjidil Haram apa afdalu min mi'ati alfin mimma siwa. Kelebihannya adalah lebih dari 100.000 bila dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Keutamaan Mekah, Madinah. Tempat diturunkannya Al-Quran, 2 tempat itu. Jadi rahmat Allah itu kita gapai dengan kita dekat dengan Quran. Mendengarkan saja kita itu mendapatkan rahmat. Apalagi saat kita baca, kemudian kita maknai, kita fahami, kita tingkatkan pemahaman kita. Salat itu semakin faham apa yang kita baca, itu akan semakin menambah kekhusyuan bagi kita semuanya. Kita gapai rahmat Allah dengan Quran. Apalagi kita di saat bulan Ramadan ini ya. Di saat bulan Ramadan ini ayo kita baca Quran, sisihkan waktu untuk membaca Quran. Jangan kita sia-siakan ya. Sering saya sampaikan jemaah berbahagia bahwa kita itu mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Kapan lagi gitu ya. Dan yang selanjutnya menggapai rahmat Allah adalah kita itu dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bahagia. Tidak ada perintah-perintah Allah yang tidak ada hikmahnya. Semuanya perintah-perintah Allah itu ada hikmahnya. Makanya salah satu di antaranya khusnudzon kita kepada Allah itu adalah kita khusnudzon kepada Allah terhadap semua perintah Allah dan semua larangan Allah itu adalah membawa manfaat bagi kita semuanya. Jika kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun, maka kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara beberapa hal yang bahagia bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita ihsan. Yang kedua, kita sering datang ke majelis taklim. Kemudian yang ketiga adalah kita dekat dengan Quran. Dan kemudian yang keempat, kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah akan datang. Mudah-mudahan singkat yang sampaikan bermanfaatnya bagi kita. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah terus merahmati kita dengan berbagai cara yang kita lakukan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.